Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya ke saya, kunyit ini bagus nggak untuk kesehatan? Atau hanya sekedar kebiasaan orang zaman dulu minum kunyit, ternyata tidak ada manfaatnya. Nah, jadi saya bikin video saja ya, tentang kunyit ini. Nah, jadi kunyit ini memang sudah turun-temurun ya, dari zaman dulu. Kemudian juga kunyit ini digunakan sebagai obat herbal, ya selain digunakan sebagai ya rempah-rempah masakan ataupun ya bumbu masak. Kunyit ini ya digunakan dalam makanan ya untuk menambah warna makanan, kemudian juga rasa makanan, bahkan menambah nutrisi dari makanan. Jadi memang kunyit ini bermanfaat ya untuk kesehatan, digunakan sebagai obat herbal ataupun jamu kunyit, ya itu banyak sekali manfaatnya. Khasiat ini ya tentu karena kandungan nutrisi yang terkandung di dalam kunyit, yang mulai dari kurkumin, minyak atsiri, tanin, karotenoid, saponin, flavonoid, alkaloid, sterol, fenol, asam fitat, karbohidrat, protein, lemak, serat, kalium, kalsium, zat besi, dan vitamin C. Karena kandungan-kandungan tadi banyak sekali manfaatnya, mulai dari antikoagulan, ya antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, serta anti hepatotoksik. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari kunyit. Yang pertama itu mengatasi sakit mah. Jadi kunyit ini sangat populer ya digunakan untuk orang yang sakit mah, dan memang ini bermanfaat. Ya, jadi kalau sakit mah minum kunyit, ya perasan kunyit ini bisa membantu. Hal ini didapatkan dari kurkuminnya, yaitu bisa membantu memproduksi lendir di lambung, yang fungsi lendir ini ya untuk membantu melapisi dinding lambung ya supaya nggak iritasi akibat asam lambung yang berlebihan. Yang kedua, meredakan peradangan. Kunyit ini memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi, ya artinya dia anti peradangan ya. Jadi bisa digunakan untuk membantu mengatasi peradangan yang terjadi. Misalkan teman-teman ya sedang mengalami masalah peradangan, misalkan tadi ya sakit mah, itu kan peradangan juga, ataupun misalkan sedang sakit sendi, ataupun misalkan sedang sakit tenggorokan, ya intinya dia bisa membantu mengatasi proses terjadi peradangan. Yang ketiga, mengurangi mual. Misalkan teman-teman sedang mengalami masalah lambung tadi, ataupun masalah kesehatan lain, yaitu kalau seandainya mual-mual, ingat ya, mual-mual bukan muntah ya. Kalau mual-mual yang minimal ini bisa dibantu redakan oleh kunyit ya, jadi bisa membantu ya mengurangi rasa ingin muntah ataupun mual tadi. Yang keempat, mengatasi perut kembung. Kalau seandainya perut teman-teman kembung ya, bisa dari lambung, bisa dari pencernaan usus ya, bisa perutnya pukul itu seperti berangin ya, kunyit ini bisa membantu mengurangi ataupun mengatasi masalah perut kembung. Jadi nggak heran ya kalau seandainya ada masalah pencernaan, perut sedang kembung, ya kemudian disarankan minum kunyit, ya itu memang bisa membantu. Yang kelima, meredakan gejala irritable bowel syndrome ataupun IBS. IBS ini adalah penyakit masalah pencernaan, biasanya di usus besar. Bisa sembelit ataupun diare, ataupun bisa sembelit dan diare ya keduanya. Manfaat ini didapatkan dari sifat anti radang, antioksidan, ya dan zat-zat lain ya untuk membantu melancarkan kerja otot-otot pencernaan. Keenam, meredakan nyeri menstruasi. Ya mungkin sudah pada tahu ya kalau seandainya nyeri menstruasi, ya nyeri haid, ya itu disarankan sama nenek moyang kita dulu ya minum jamu kunyit ya. Kadang ditambah juga asam jawa ya. Nah, ini bukan karena anjuran nenek moyang aja ternyata. Dan ternyata memang ini bermanfaat ya untuk membantu mengatasi nyeri menstruasi. Karena di dalam kunyit tadi ya itu juga memiliki sifat anti nyeri ya ataupun mengurangi nyeri. Dengan cara kerjanya dia melemaskan otot-otot dari rahim ya sehingga tidak tegang, tidak kram. Nah, jadi kalau teman-teman sering mengalami masalah nyeri menstruasi, coba deh ya konsumsi kunyit secara teratur ya ketika sedang menstruasi. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Nah, bukan berarti minum kunyit langsung bisa kurus ya, tidak. Nah, kunyit ini karena kandungan-kandungannya ya itu bisa membantu ya meningkatkan efektivitas teman-teman ya dalam menurunkan berat badan. Ya, tapi tentu harus
diimbangi dengan olahraga, ya, dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tentu ya pikiran harus rileks. Yang kedelapan, mengendalikan gula darah. Misalkan teman-teman penderita diabetes mengkonsumsi obat dokter, ya tidak ada salahnya mengkonsumsi kunyit, ya, untuk membantu mengendalikan kadar gula darahnya, ya, agar terkendali ataupun terkontrol. Kurkumin yang terdapat di kulit, ya, ini bisa membantu yang menurunkan kadar gula darah serta meningkatkan fungsi dari insulin. Kalau seandainya gula darah terkontrol, ya, ini bisa menurunkan resiko terjadinya komplikasi akibat diabetes ataupun gula darah tinggi. Yang kesembilan, mengatasi gangguan mood. Ya, kunyit ini bagus, ya, untuk membantu mengatasi gangguan mood, ya, bahkan pada orang yang mengalami stres, ya, ataupun depresi. Jadi kurkumin yang terkandung dalam kunyit, ya, dia bisa meningkatkan kadar dopamin, serotonin, yang membantu yang meningkatkan suasana hati. Ya, jadi mood kita jadi lebih bagus. Yang ke-10, mengatasi masalah kulit. Kunyit juga bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah pada kulit. Ya, misalkan dermatitis, ya, kemudian juga misalkan mengalami masalah infeksi kulit, psoriasis, dalam proses penuaan juga. Jadi bisa menggunakan, ya, kunyit sebagai bahan alami. Tetapi yang perlu saya ingatkan, jangan mengkonsumsi kunyit dalam jumlah yang banyak ataupun berlebihan, karena nanti malah bisa menimbulkan efek samping, ya, bisa mual-mual, bukan mengatasi mual malah tambah mual, ya, ataupun malah bisa jadinya diare. Kunyit ini, ya, bisa teman-teman minum perasan kunyit ataupun teh kunyit ataupun dalam bentuk suplemen. Ya, kalau seandainya bentuk suplemen, perhatikan sudah BPOM, ya, ataupun perhatikan lagi, ya, dosis ataupun cara konsumsinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.